Sangat senang kalau setiap kita tiap minggu bisa datang beribadah. Tapi lebih senang lagi kalau kita datang dengan hati yang rindu untuk memuliakan nama Tuhan, ya bersama-sama dengan saudara yang lain kita belajar firman Tuhan. Bukan saja belajar untuk sebagai pengetahuan dalam hidup kita, tapi belajar agar kami bisa mempraktekkan di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Semua rindu akan firman Tuhan. Amin. Hari ini saya akan lanjutkan berbicara dari Filipi pasal kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saya akan menerangkan ini sangat penting sekali untuk pengertian kita sebagai anak-anak Tuhan. Sudah siap? Mari kita baca sama-sama Filipi 2. Karena kalau kita salah mengerti, kita bisa salah jalan. Saya baca ayat yang ke-12, saudara, yang ke-13 ya. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada baik dan tiada angkatan yang bengkok hatimu dan yang sesat ini. Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Saudara-saudara, ayat ke-12 ada satu kata yang menjadi, saudara-saudara, banyak perdebatan di antara orang-orang percaya, ya, yaitu perkataan kerjakan keselamatanmu, kerjakan keselamatan. Saudara-saudara, di sini saya rindu untuk membukakan supaya kita mengerti yang dimaksudkan dengan arti kerjakan keselamatan. Kebanyakan orang mengerti begini, untuk selamat kita harus melakukan firman Tuhan, kita harus melakukan kebaikan, kita harus melakukan perintah-perintah, baru kita memperoleh keselamatan. Itu adalah pengajaran dari semua agama yang ada di muka bumi ini. Melakukan kebaikan, melakukan apa yang Tuhan berkenan, moga-moga pada waktu hari ditimbang kita memperoleh yang lebih banyak baiknya daripada dosa kita, maka kita akan diterima di sorga. Itu sama seperti orang bersekolah, pergi belajar, nanti ujian, kalau lulus, ya, maka engkau akan dapat ijazah. Lulus baru dapat ijazah. Itu bukan yang Kristus ajarkan. Ya, kerjakan keselamatanmu di sini adalah bagian di mana kita mengambil bagian sesudah kita menerima Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberikan kita pengampunan dosa. Saya hanya memberikan satu contoh ini supaya saudara bisa mengerti. Oke, di sini ada Pak Tony dan Ibu Elizabeth.
sudah menikah berapa tahun? 40 berapa tahun? 48. Luar biasa, ya. Nah, pada waktu Pak Tony datang ke Ibu Elizabeth, katakan, saya mau orang bilang apa? Mau proposal, mau menikah dengan kamu. Ya. Pada waktu itu Pak Tony datang, katakan, saya mau menikah dengan kamu. Dan pada waktu itu jawaban dari Ibu Elizabeth, tante, ya saya juga mau terima, bukan? Baru bisa menikah, punya anak, dan sampai sekarang. Nah, coba pada waktu itu Pak Tony datang bilang begini, Elizabeth, saya mau mengasihi, saya mau menerima kamu sesudah kamu melakukan syarat-syarat ini. Ya, kamu melakukan, bisa masak seperti mama saya masak di Gorontalo. Kalau tidak, saya tidak bisa terima kamu. Saya yakin Ibu Elizabeth akan bilang begini, pergilah kau dengan makananmu dan pulanglah ke mamamu. Pasti benar nggak? Pak Tony akan terima dengan apa adanya. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita tahu tentang dasar kepercayaan kita. Tuhan itu sudah menerima kita, ya, pada waktu Dia itu menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia itu saat kita datang kepada Dia, Dia sudah menerima kita apa adanya. Bukan kita harus berbuat sesuatu seperti harus bertapa atau harus berdoa, berpuasa baru diterima. Tidak. Dia menerima kita apa adanya kita. Bisa itu ya, bisa mengerti. Itu perbedaannya. Kalau agama yang lain itu, ini mungkin ada yang belum benar-benar terima Tuhan Yesus, saya gitu. Kita itu merasa, oh kita harus berbuat ini, itu, supaya kita layak diterima. Kalau saudara tidak heran kalau agama Buddha atau agama Hindu, mereka itu berusaha berbuat amal, mereka berbuat yang ini supaya nanti diterima. Beda. Kalau kita orang-orang percaya, pada saat Tuhan Yesus itu Ia datang, Dia lahir, ya, Dia sudah mati, Dia sudah bangkit, Dia sudah naik ke sorga, dan oleh Roh-Nya Ia menurunkan untuk kita, Dia memenuhi kita. Itu sudah Dia terima kita sebagai anak-anak. Nah, dalam perjalanan Pak Tony dengan Ibu Elizabeth, ulang lagi sorry ya, karena saya paling senang karena di dalam segala tantangan hidup mereka berdua suami istri komitmen satu sama yang lain. Nah, pada waktu Ibu Elizabeth mau berbuat sesuatu, itu bukan dapat approval supaya nanti Pak Tony terima saya jadi istri, bukan. Dia melakukan, Ibu Elizabeth melakukan karena sekarang aku adalah istrinya. Saya mau bikin bersih rumah, saya mau masak, saya mau apa, itu karena saya ini adalah istri Pak Tony. Saya hanya ingin kasih tahu sini, kita melakukan apa-apa hari ini, berbuat baik, berbuat yang kudus, itu bukan karena supaya kita dapat diterima lagi, tetapi karena kita ini adalah anak Tuhan. Amin. Kita berbuat ini karena apa? Supaya kita ini anak Tuhan. Kita ini apa? Menyenangkan hati Tuhan, Bapa kita yang kudus itu. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan setiap dari manusia yang lahir di muka bumi ini sudah berdosa.
Kita aminkan itu? Siapa di sini yang merasa cukup kudus? Nggak pernah berbuat dosa? Tolong bilang dulu ke saya. Saya sendiri harus akui, sebagai manusia, saya pun masih bisa jatuh dalam dosa. Saya bisa berbuat dosa. Amin. Saya masih bisa. Tetapi saya setiap hari belajar memilih untuk hidup jalan Tuhan, sehingga saya tidak kalah. Perbedaan antara orang yang sudah percaya dan yang belum percaya, yaitu kalau orang yang belum percaya, dia tinggal di dalam dosa. Tetapi kalau orang yang sudah ada dalam Tuhan Yesus, meskipun dia jatuh, dia akan cepat-cepat keluar dari dosa itu. Karena Roh Kudus itu akan berbicara dalam hidupnya. Kalau saudara-saudara, kalau kerbau, kalau ada lumpur, genangan lumpur, dia akan masuk di situ dan dia senang tinggal di situ. Kenapa? Karena sifatnya adalah demikian. Tetapi kita sebagai orang-orang yang sehat, kalau kita punya kaki kena lumpur, cepat-cepat kita cuci bersih, bukan? Nah, itulah perbedaannya. Semua manusia di sini sudah berdosa. Semua sudah melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Tuhan itu merencanakan yang mulia, tetapi mulai dari Adam dan Hawa sampai hari ini di muka bumi ini, kalau kita boleh melihat bahwa penuh dengan dosa dan bukti-bukti dari dosa itu, kenyataan-kenyataan dari dosa itu yang membuat kacau di muka bumi ini. Ya, dan iblis selalu berusaha mulai dari pertama sampai sekarang untuk membuat kita makin berbuat dosa, makin melawan Tuhan, dan makin jauh dari Tuhan, dan merusak hidup kita, dan merusak iman kita. Saudara aminkan itu? Hati-hati, karena saudara jangan pikir bahwa kita manusia ini hanya kedagingan, ya. Kalau kita berbuat dosa karena kedagingan, meskipun dasarnya adalah kedagingan, tetapi iblis bisa mengambil kesempatan untuk merusak hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Saya ingin sampaikan bahwa Tuhan mengasihi kita semua dan Ia ingin kita ada di dalam Dia. Dia merencanakan keselamatan pada saat manusia jatuh di dalam dosa. Itu yang tidak ada di dalam semua pengajaran. Hanya ada dalam pengajaran Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus diutus oleh Bapa menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Saudara, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Kenapa tidak utus saja malaikat yang mati atau manusia biasa yang mati? Kenapa mesti Tuhan Yesus? Ya, kenapa harus ada kematian? Harus kematian. Bisa saja Tuhan katakan, saya hapus saja dosa. Saudara tahu? Ini penting loh. Karena ini yang mengakibatkan banyak orang tidak mengerti. Saudara, Tuhan Yesus waktu menciptakan manusia, ya, Dia katakan bahwa kita ini manusia serupa dengan gambarnya. Kita manusia punya darah, karena kita manusia punya tubuh, manusia punya ini pikiran, manusia punya roh ini, ya. Bisa saja Tuhan ciptakan kita mirip seperti makhluk yang lain, bisa saja. Tapi Dia memilih seperti saudara dan saya yang kita lihat ini. Dan saat kita jatuh di dalam dosa, secara hukum rohani, kita itu sudah mati secara rohani. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, firman Tuhan katakan, engkau akan mati. Pada waktu itu Adam tidak mati, dia masih hidup, ya, atau masih hidup berapa ratus tahun lagi.
Ya, tetapi manusia yang roh di dalam itu yang mati, yang tidak memiliki kemampuan untuk hidup, bersekutu, dan memiliki relationship dengan Bapa di surga. Saudara-saudara, tapi Tuhan itu telah menyiapkan darah Yesus Kristus. Dia yang menginisiatifkan, mengutus Tuhan Yesus. Dialah yang mengirim Mesias untuk menyelamatkan umat manusia dan menebus umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi, bahwa saya ingin ajar ini, saya ingin tanya, apakah kita benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus itulah penebus kita? Amin. Masih berapa orang masih belum? Amin. Amin. Nah, kalau kita percaya demikian, firman Tuhan katakan bahwa kita itu adalah orang-orang percaya. Tapi banyak orang percaya itu belum menerima Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara pergi luar nanya, kamu percaya Yesus Kristus itu anak Allah? Mereka percaya. Tapi apakah mereka mengundang Tuhan Yesus di dalam hidup mereka? Itu belum tentu. Jadi kita percaya itu adalah bagian daripada langkah pertama untuk keselamatan kita. Tetapi bagian kedua adalah kita harus menerima ini. Boleh saja kan saudara percaya saya seorang pendeta, tetapi apakah saudara pernah mau berdekat dengan saya? Belum tentu kan? Belum tentu kan? Oleh karena itu kita harus percaya, kita harus menerima, dan kita harus mengundang untuk Dia hidup dalam hidup kita. Itu baru nama arti percaya itu. Baru arti diselamatkan. Baru berarti kita di dosa kita sudah ditebus. Itu saat kita mengundang Yesus Kristus. Karena di firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya dengan mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka ia diselamatkan. Tetapi ada ayat yang katakan kalau hanya perkataan tanpa perbuatan itu adalah nil. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini sangat penting sekali. Karena ada seseorang yang bertanya kepada saya, Pak, saya bikin gereja ibadah kita di sini untuk orang-orang yang usinda. Kira-kira apa yang Pak Sam ingin ini? Saya rindu, saya katakan saya rindukan, saya inginkan agar setiap pribadi di sini tidak ada yang tidak kenal Tuhan atau yang tidak percaya ke Tuhan. Saya ingin benar-benar kenal dan percaya dan hidup di dalamnya, hidup di dalam fellowship yang indah dengan Tuhan, dan hidup di dalam bukti bahwa kita ini orang-orang percaya. Penting sekali. Kenapa? Saya selalu bercerita. Beberapa kali saya ketemu orang yang masih muda, rasanya gagah, tapi pada waktu sudah makin lanjut usia, ketakutan itu mulai datang di dalam hidupnya. Dia mulai takut, kemana saya pergi? Kemana saya pergi kalau saya dipanggil? Apalagi pada waktu COVID 2-3 tahun yang lalu itu, pada ketakutan bahwa anytime kita bisa saja ada dan besok 2-3 hari lagi sudah tidak ada. Jadi pada ketakutan. Oleh karena itu, ini sangat penting sekali. Siapa di sini yang rindu benar-benar namanya itu tercatat dalam kitab kehidupan? Angkat tangan dulu. Amin. Ya. Saudara harus tahu bahwa saat kita punya nama tercatat di Canberra, bahwa kita ini adalah permanen atau temporary atau ada hak masuk ke Australia, ya, maka kita itu boleh masuk Australia. Kalau tidak bisa. Minggu lalu ada cucu keponakan mau menikah di sini. Ada beberapa sanak saudara kami ingin datang ke Australia, tapi
tahu-tahu minggu ini dikasih tahu, oh mereka nggak bisa dapat visa Australia untuk ke sini. Sedih bukan? Tapi kita nggak bisa bikin apa-apa. Benar nggak? Paling juga kita hanya sedih, sudah rasa ditolak gitu. Saudara, kalau hanya ditolak oleh Australia, kita masih tetap tinggal di Indonesia. Tetapi kalau kita sudah ditolak di sorga pada waktu kita di sana dan malaikat bilang nggak ada tempat ada di sini, kira-kira naik banding sama siapa? Nggak ada, saya hanya kasih tahu. Tertolak itu rasa sangat menyedihkan sekali, menakutkan. Dan kalau hanya tolak saja masih mendingan berdiri depan pintu masih nggak apa-apa. Tapi bilang tempatmu di sana, di neraka. Dan firman Tuhan itu jelas. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal, untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saudara-saudara, sekarang bagi kita yang sudah ada dalam Kristus, kita yang ada di dalam Kristus itu sekarang keselamatan, penebusan Kristus itu sudah ada dalam hidup kita. Sama seperti pada waktu Pak Tony dan Ibu Elizabeth tadi, maaf ya, sudah hari pertama menikah. Itu sebenarnya permulaan daripada kehidupan sebagai suami istri itu. Dan itu harus dijaga. Ini yang dimaksudkan Rasul Paulus, bahwa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan untuk keselamatan lagi, tetapi bagaimana kita menjaga supaya jangan sampai di tengah jalan kita lemah, kita mundur, kita murtad, kita lari dari Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang dulunya ikut Tuhan, tapi sekarang sudah hilang atau tersesat. Banyak itu. Waktu saya masih terima Tuhan Yesus pada waktu tahun 70-an, persekutuan di sini, kita harus tahu ada Tuhan yang perlu kita tanggung jawab, karena Dia adalah hakim di atas segala hakim. Ini penting sekali. Jangan pikir, Om Sam saya sudah ke gereja, nanti kalau saya ditolak di surga, saya telepon Om Sam. No, Om Sam juga harus hati-hati. Om Sam juga harus jaga hati-hati, karena berapa banyak hamba Tuhan yang mulainya berkobar-kobar dipakai Tuhan. Saya kasih tahu, pada tahun 40-an 50-an banyak pendeta muda yang namanya terkenal di seluruh dunia. Tapi akhirnya hanya satu saja yang kita dengar, Billy Graham. Kenapa? Karena yang lain itu di tengah jalan ada yang murtad, ada yang jadi pemabuk, ada yang jadi ini, macam-macam. Hanya berapa yang lulus? Di sekolah saja kan biasa. Kalau hari pertama masuk, 100 anak murid. Tapi nggak lama, nanti berapa bulan tinggal dikit, tambah dikit. Yang lulus berapa orang? Benar kan? Nah, ini yang saya bilang, hidup inilah kita di sini harus jaga. Oleh karena itu, di firman Tuhan katakan kita harus apa? Taat. Kita harus takut kepada Tuhan, menjaga. Arti daripada kerjakan keselamatanmu dengan takut akan Tuhan itu, jaga benar-benar. Kita, tubuh kita saja kalau tidak dijaga jadi rusak, bukan? Pernikahan saja kalau tidak dijaga baik-baik bisa rusak, bukan? Kebun kita saja kalau tidak dipelihara pun 2 minggu lagi penuh dengan segala macam rumput liar, bukan? Ini sangat penting. Oleh karena itu, gereja itu Tuhan adakan itu tujuannya untuk menjaga supaya kita saling tanggung jawab. Kita punya hati untuk saling membangun supaya kita sama-sama kuat sampai akhir dalam hidup kita. Luar biasa. Nah, yang kedua, saudara lihat di sini ayat 13 tadi. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
Saudara lihat di sini, Allah yang mengerjakan, di sini dikerjakan apa? Mengerjakan di dalam kita baik kemauan. Apakah Tuhan itu yang mengkontrol self will kita atau free will kita? Tidak. Tetapi Tuhan melakukan segala-galanya untuk menjaga supaya kita tidak jatuh. Itulah pemeliharaan Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Anak kita, ya, kalau dia tidak mau makan, dia sakit, apakah sebagai mama bikin segala macam, mungkin tarian, segala macam supaya anak bisa makan? Benar enggak? Kenapa kita mau? Supaya dia jangan sakit. Begitupun dengan Tuhan, dia mengerjakan di dalam kita. Kadang-kadang dia begitu bekerja dengan cara dia supaya apa? Supaya kita ini sebagai orang percaya yang berhasil. Amen. Yang menemukan rahasia yang berkat yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan kehidupan kekal itu dia sudah sediakan dalam hidup kita. Dia tidak mau jatuh. Yang ingin saudara itu jatuh itu hanya satu, yang ada tanduk itu. Saudara-saudara, ada ekor itu. Saya ingin katakan, dia bekerja dengan cara, kenapa dia lebih daripada Bapak kita. Bapak kita di muka bumi saja, ya benar kan? Bapak-bapak yang baik, itu Bapak di muka bumi saja punya usaha supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik dan berhasil, bukan? Apalagi Bapak di sorga. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan sampai karena satu dua hal ada persoalan dengan satu dan yang lain, sudah langsung, saya sudah gak mau pergi gereja lagi Om Sam. Kenapa? Ya, itu ada si dia di gereja tuh. Jangan, itu kita yang rugi sendiri. Amin. Amin. Kita harus katakan, Tuhan mengajar kepada kita untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling menopang, saling memperbaiki satu sama yang lain. Firman Tuhan katakan saling menajamkan satu sama yang lain. Itu adalah Tuhan yang menginginkan di dalamnya. Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan Roh Kudus supaya tinggal dalam kita, menuntun kita. Dia memberikan apa? Firman Tuhan yang tercatat ini supaya kita bisa punya buku hukum. Ingat loh, gereja mula-mula tuh nggak punya Alkitab seperti kita ini. Alkitab ini yang sekarang kita catat ini, yang di print ini baru beberapa ratus tahun yang lalu sesudah ada mesin printing. Zaman dulu itu tertulis di dalam kertas gulungan, ya, di kertas papirus itu. Dan kalau mau baca, Tuhan Yesus baca, mesti gulungnya panjang gini baru baca. Tapi sekarang kita punya Alkitab yang lebih luar biasa lagi, di HP kita juga ada sekarang. Nah, tapi apakah kita menyiapkan itu? Bapa itu di dalam segala hal menjaga kita. Karena kita itu sudah miliknya. Kita sudah diterima. Firman Tuhan katakan apa? Barang siapa yang menerima Yesus Kristus, yang percaya kepadanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Jadi saudara, ini statusnya apa? Anak. Meskipun anak bisa menjadi seorang hamba. Ada orang nanya ke saya, kok bisa sih ada hamba? Hamba lebih tinggi atau ini anak lebih tinggi? Ada yang gitu ya. Nanya, saya bilang kita ini yang penting adalah anak. Saya selalu berikan contoh. Baru-baru ini, ya, dari Tasmania ada seorang wanita, ya, Princess Mary. Saudara tahu, tahun 2000 dia datang dari Tasmania, datang untuk tinggal di backpackers, artinya rumah kamar-kamar dengan teman-temannya. Dan dia di sini, ya, ketemu di pub dekat The Rocks. Sampai kita yang single coba-coba ke The Rocks, ada sampai kita ada Prince di sana. Ketemu dengan satu orang Prince dari Eropa, juga datang untuk Olimpiade, ya, pada tahun 2000. Dan sama-sama minum di sana. Minum, dia kenal. Tapi tanpa dia sadari, ada satu Prince yang melihat sama dia, langsung ingin kenalan dengan dia. Dan Prince ini adalah putra mahkota dari kerajaan Denmark.
kerajaan Denmark. Dan pada waktu itu mereka berkenalan, dan saudara tahu, dia bilang, why don't you come visit saya ke ini. Dia masih belum tahu ini. Meskipun ada banyak pengawal, tapi mereka semua tutup bahwa ini ada prince. Dia bilang, ayo kita jalan-jalan ke prince, pergi ke Denmark. Sampai sana baru tahu bahwa ini prince. Kerajaan Denmark adalah salah satu negara terkaya di muka bumi ini. Meskipun penduduk hanya kurang dari 6 juta, tapi salah satu negara kaya. Saudara, istananya luar biasa. Dia kaget. Dan prince ini proposal dia, apakah engkau mau jadi girlfriendku? Kira-kira seperti cerita zaman dulu, kita masih kecil nonton, katak yang jadi prince atau apa gitu ya. Ini benar-benar terjadi. Dan dia saat ini, mama dari prince ini, ya, dia karena umur 80 lebih, dia minta untuk mengundurkan diri. Anaknya yang prince ini, Frederick ini yang jadi raja. Jadi dia menjadi queen, saudara-saudara. Luar biasa. Kita sudah tahu kan ceritanya? Ya. Dan mereka itu anak-anak kerajaan dari Denmark. Tapi mereka punya tugas adalah hambanya kerajaan itu untuk menjadi tugas melayani kerajaan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, tetapi kita ini adalah hamba-hamba untuk melayani pekerjaan Tuhan untuk kerajaan kekalnya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan itu yang pertama, dia rindu menyelamatkan kita. Dia ingin kita masuk ada di dalamnya. Yang kedua, dia mengerjakan tadi dikatakan kemauan aja pun dia nuntun kita supaya kita jangan salah. Kita rasa tertuntun, bukan? Saudara-saudara, ya, kalau bermasalah dalam hidup itu jangan kutuk-kutuk dulu. Aduh, hidup ini kok sial. Belum tentu, saudara-saudara. Justru di dalam masalah itu Tuhan sedang membentuk kita. Kita aminkan? Kalau kita sedang bermasalah, katakanlah dengan menantu kita, katakan, karena di sini banyak omong, ya. Kalau kita sedang bermasalah, jangan bilang, waduh, anakku salah, pilih salah. Kalau bisa kasih pulang dia ke mamanya dia. Jangan. Tapi kita bilang gini, koreksi diri. Mungkin saya terlalu keras. Mungkin saya terlalu sombong. Mungkin saya terlalu apa? Egois. Ingat loh, kita harusnya ada apa itu mengoreksi. Karena Tuhan sedang membentuk di dalam hidup kita karya yang paling luar biasa. Dan itu hanya bisa melalui persoalan di dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, jangan bilang, oh Tuhan, Engkau sudah lupa saya kan? Engkau gak jawab doaku. Selalu bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidupku? Supaya aku berubah, saya mau berubah. Kalau saya kurang kasih hari ini, saya ingin berubah supaya saya memiliki kasih Kristus. Ingat loh, Tuhan mau bawa surga, mau bawa ke surga itu, yang masuk ke surga itu bukan koboi-koboi lagi. Mungkin pada waktu terima ini kita koboi, tapi pada waktu sudah ke surga, dia sudah bentuk kita untuk sudah siap. Karena di tempat sana hanya ada suci yang ada, kesucian, kekudusan yang ada. Amin. Jangan pikir, oh ya koboi tetap koboi gitu. Jangan. Itu hanya ada orang yang katakan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, aku pun tidak pernah berubah. No, kita semua harus berubah. Kita semua harus menjadi pribadi yang berubah. Transformasi itu terjadi saat kita menerima Tuhan Yesus dan dibentuk, sehingga karakter lama kita dibuang, dijauhkan, sudah dimatikan, dan karakter Kristus hidup di dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga di sini ayatnya adalah supaya lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, ini satu nasihat. Jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, saya ngaku terus terang, saya juga dalam kadang-kadang
Tadi malam Ibu Ruth bilang begini, kamu kok masih bersungut? Iya, habis kita pergi petik itu tomat sebanyak-banyaknya di halaman, saya mesti buka satu-satu, kecil-kecil lagi tomatnya. Masa ini? Lain kali jangan tanam loh tomat yang kecil-kecil gini lagi. Kita tanam tomat yang besar aja. Benar kan? Tapi nggak ada masalah. Ya, hanya ngomong doa, tapi hati saya mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Jadi jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Suami istri sini masih bantah-bantah enggak? Kadang-kadang. Ya, kalau kita tuh belajar dari Ci Jenny. Saya lihat Ci Jenny kalau layani Kodoi senyum terus. Ya kan? Amin, luar biasa. Amin. Nah, sekarang yang ketiga ini supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak Allah yang tidak bercelah di tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat ini, Tuhan menghendaki, ingat loh, kita itu punya destiny itu untuk kembali seperti yang Tuhan ciptakan pada mulanya, yaitu menurut gambar dan gambar Kristus itu. Ya, jadi Tuhan itu punya proyek yang terbesar, yaitu untuk manusia ini, untuk bisa berubah menjadi seperti yang Dia kehendaki, yang seperti Kristus yang telah datang menjadi teladan dalam hidup kita. Sejak dosa masuk, kerusakan di mana-mana, tetapi Tuhan sedang proses memulihkan agar kita bisa seperti Kristus. Amin. Dia tidak ingin kita bercelah. Dia tidak mau kita masuk surga dalam cacat jiwa kita atau cacat karakter kita, tetapi kita sudah disempurnakan. Saudara tahu ada satu orang bilang begini, kenapa kok orang yang baik kok cepat mati, yang ini kok tidak mati-mati ya? Saya bilang Tuhan sedang kerja proyek dalam hidup. Tuhan belum mau dia mati karena Tuhan menunggu dia bertobat dulu. Tuhan menunggu supaya dia berubah, supaya dia bisa masuk ke sini lagi. Saudara-saudara, oleh karena itu kalau kita masih hidup hari ini, izinkan Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita untuk membentuk pribadi Kristus di dalam hidup kita, supaya nanti yang nampak adalah Kristus. Orang melihat kita dan orang tidak lihat kita lagi. Seperti Rasul Paulus, orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Bisa itu semua? Bisa, karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menginginkan, asal kita rela mau dibentuk atau tidak. Kita rela mau bentuk atau tidak? Amin. Menjadi percaya adalah keputusan kita. Karena iman di dalam Kristus itu yang menyelamatkan kita, yang membuat kita diterima, membuat kita diangkat, memberikan kita otoritas, memberikan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Itu saat kita mau terima apa tidak. Saya tahu saat ini di dunia barat banyak orang sedang menolak. Tapi pada waktu sangkakala berbunyi, semua pada akan lari terbirit-birit minta ampun sama Tuhan. Satu waktu. Tetapi biarlah kita yang sudah menerima Dia, bukan hanya sebatas ada di dalam Dia sebagai orang biasa, tetapi biarlah kemauan kita, hati kita selalu berkobar-kobar untuk mencari Dia, belajar dari Dia, diubahkan diri Dia, ditransformasi oleh Dia, sehingga yang nampak adalah Kristus. Jadi sebelum saya ambil perjamuan kudus ini, memimpin perjamuan untuk kita semua ambil ini, izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dia sudah memberikan yang mulia, yaitu putranya yang tidak berdosa itu untuk datang untuk menebus kita, untuk membayar harga untuk kita. Dan Dia terus bekerja. Dan biarlah kita juga bekerja. Kerjakan apa yang Tuhan sudah berikan ini dengan takut dan gentar akan Tuhan.
dan tahu bahwa Tuhan saat ini menghendaki agar kita bukan menjadi orang-orang yang datang ke gereja pulang, tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Ingat loh, Tuhan kita tuh yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini. Dia luar biasa. Satu waktu kita akan belajar hal-hal yang luar biasa. Kalau kita connect dengan Dia, hal-hal itu akan terjadi di dalam hidup kita. Sebelum saya bawa roti dan anggur untuk kita makan bersama, bagikan, ya, siapa hari ini yang berani, yang rindu katakan pada Tuhan, saya rindu ada di dalam, saya rindu diterima oleh-Mu, saya rindu untuk nama saya tercatat dalam kitab kehidupan itu. Ya, kalau engkau yang rindu, dan juga katakan Tuhan, bekerjalah terus di dalam hidupku, supaya karyamu yang sudah dimulai itu boleh terus membawa saya dari iman kepada iman, membawa saya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bawah itu, jangan stop sampai di sini, karena Tuhan merindukan kita lebih daripada hanya sebatas orang percaya. Dia rindu agar kita menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan kemuliaan Kristus, kuasa Kristus, kewibawaan Kristus. Dan firman Tuhan katakan kalau kita yang ada di dalamnya, roh jahat pun dapat dikalahkan dalam namanya, dalam hidup kita. Kita tidak ada lagi yang namanya ketakutan. Kita tidak ada lagi hidup di dalam kekhawatiran, tetapi kita hidup dalam kuasa kemenangan Kristus. Ingat, kita semua sudah diterima. Siapa hari ini yang mau berkata, Tuhan, benar-benar saya ingin diterima oleh-Mu. Yang mungkin belum pernah berkata bahwa Tuhan, belum pernah berkata Tuhan saya ingin diterima oleh-Mu, tapi hari ingin katakan, Tuhan saya ingin untuk anugerah-Mu yang sudah Engkau nyatakan itu juga ada di dalam hidupku, dan saya diterima dan nama saya tercatat dalam kitab kehidupan. Dan siapa yang ingin katakan kepada Tuhan, mari sama-sama kita berdoa.